untuk ibadah pagi hari ini di anggota Suara Kebenaran hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, firman Tuhan terambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai 15 ya. Untuk Mars Suara Kebenaran nanti akan dilantunkan oleh Mas Yoyo, dan pujian pembukaan akan dilantunkan oleh Ibu Endang. Terus doa pembukaan Cileni, pujian mengiringi baca Mbah Gatot. Yang membacakan kitab suci Mazmur 48 ayat 1 sampai 9 oleh Bapak Heru, diselesaikan Bu Sri ayat 10 sampai 15. Pujian setelah baca dilantunkan Bu Risma. Pujian mengiringi renungan Mbak Ana, penyampai renungan Bapak Pendeta Johan. Renungan belum ada, nanti kalau tidak ada ya, kita sudah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak usah saya ulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:33. Mulai dari Mars Suara Kebenaran, Mas Yoyo dan Bus Endang dan Cileni dan seterusnya, kawan-kawan selamat melayani, Tuhan memberkati. Mars Suara Kebenaran. Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi semua. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha suci,
Haleluya. Mari sembah Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyembah Allah kita yang hidup. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita minta anugerahnya, kita minta kasihnya yang luar biasa. Untuk boleh pagi hari ini kita boleh melayani akan pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di ibadah pagi hari ini, renungan fajar suara kebenaran. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur saat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kasih-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon jamahan dan lawatan-Mu, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini siap untuk melayani Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami. Biarlah terlebih dahulu Kau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami berkenan dan layak untuk melayani Engkau di pagi hari ini. Dan kami juga menyerahkan perangkat-perangkat kami Tuhan untuk RPU dan juga untuk perangkat pribadi lepas pribadi yang akan melayani Engkau di pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sucikan terlebih dahulu dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap perangkat kami dapat kami pakai dan kami gunakan sebagaimana mestinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau, yang akan merebut berkat yang daripada Engkau, kami ikat, kami cabut keluar, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, yang melindungi kami dan melingkupi kami semua Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Mari Bapa, Engkau memberkati kami terlebih dahulu, anak-anak-Mu yang sudah siap ambil bagian di dalam pelayan pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, baik yang menyampaikan pembacaan firman-Mu, memuji Engkau, bahkan yang sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama Engkau sendiri yang akan dipermuliakan Tuhan. Hamba terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang terbatas, yang tidak terbatas itu Tuhan, yang sanggup menolong kami semua, sehingga pelayanan kami bukan karena kami mampu dan bisa, tetapi semata-mata karena Engkau Yesus yang memampukan kami, sehingga nama Engkau Yesus yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Di dalam berkat satu nama, di dalam nama Yesus, kami siap melayani Engkau. Semua yang percaya kepada Engkau dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuat kuasa-Mu, untuk pagi hari ini siap melayani Engkau
mengatakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Isinya kabar kepingan winangsit gendining pangeran dadyasra nasuka piwulan margining kautaman dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat kraos winelehno dining sabdaning kang makwasa yang dosa samya pratobat nampeno no seramat dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinong libur nyata karana kuasaning Sang Sabda wewatekan mindah utama wah kekah ing pracaya dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Amin. Monggo Pak Heru. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. 3. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. 6. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. 7. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. 8. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. 9. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. 11. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu
penuh dengan keadilan. 12. Biarlah anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. 14. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Akhir 15. Sesungguhnya inilah Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama berdua, Pak Ibu, Bu Sri. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menyimpan di dalam hatinya, lebih-lebih dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Monggo dilanjut. Siapkan hatiku Tuhan,
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Engkau nasihati. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah baca Mazmur 48 ayat 1 sampai 14. Saya akan ulang ayat 14. Dia seterusnya dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, siapa yang memimpin hidup kita? Siapa yang memimpin hidup kita? Memimpin hidup kita adalah Allah.
siapa yang memimpin hidupmu ini adalah penting. Manusia butuh pemimpin. Manusia butuh penasihat. Manusia harus ada yang mengarahkan. Manusia atau hidup kita perlu jubir, juru bicara. Maju mundurnya hidup kita, sesat atau berhasil dan tidaknya hidup kita tergantung siapa yang memimpin kita. Besok kita akan mengikuti pemilihan presiden atau pemilu. Kita diberi kesempatan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Dan itu kita memilih tanpa paksaan. Kita memilih sesuai dengan hati kita. Manusia hidup di dunia ini perlu pemimpin. Dan harus kita tahu bahwa manusia hidup, ya ditulis di dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan juga. Mengapa banyak orang hidupnya kacau balau? Dari luar kelihatan semangat, dari luar kelihatan gagah perkasa, tapi pada dasarnya dalamnya itu tidak ada semangat. Saya sering kedatangan tamu, dan tamu ini kebanyakan dari kota. Nah, hidup di kota ini tentu saja mudah sekali informasi masuk. Hampir setiap pengkhotbah dia berkata, orang yang kaya, orang yang banyak uang, orang yang punya harta di mana-mana, itu belum tentu bahagia. Setelah tak selidik, oh betul juga ya, tapi bukan berarti kita tidak perlu uang loh ya. Ini ingat, bukan berarti kita tidak perlu harta, bukan berarti kita tidak perlu uang, bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh punya rumah bagus, enggak loh ya. Yang dimaksud adalah orang yang tidak kekurangan suatu apapun belum tentu bahagia. Nah, pertanyaannya bagaimana? Orang yang bahagia gampang dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya dipimpin Tuhan atau dipimpin Allah atau kenal Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memimpin hidupku? Yang memimpin hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menentukan susah senangnya hidup kita. Susah senangnya hidup kita itu tergantung siapa yang memimpin. Karena di dunia ini ada banyak pemimpin ya. Dipimpin organisasi, dipimpin pikiran kita, dipimpin emosi kita ya. Dipimpin cara pandang kita. Orang yang dekat, orang yang senang pasti akan senang ya, kebanyakan. Orang yang bergaul dengan orang yang susah akan susah. Siapa orang yang bergaul dengan Allah akan mendapat anugerah.
Sore saya layat, waktu saya datang itu tidak begitu ngaruh karena samping saya tidak ada yang nangis. Tapi begitu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit pada datang ada orang yang nangis, saya ikut nangis. Jadi dengan siapa kita dekat itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita dekat dengan orang yang senang, kita akan ketularan senang. Kalau kita dekat dengan orang yang susah, kita akan ketularan susahnya. Nah, siapa yang memimpin hidup kita? Apakah yang memimpin hidup kita daging kita? Apakah yang memimpin kita pikiran kita, logika kita, cara kita berpandangan? Atau yang memimpin kita adalah Allah? Atau yang memimpin kita Allah? Luar biasa. Hidup kita pasti akan damai sejahtera, tidak akan pernah mengalami kesusahan, tidak akan pernah galau sekalipun kita hidup di masa yang sukar. Apa? Saya bacakan Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata, ayo yang letih lesu, yang punya beban berat, datang kepadaku, tak pimpin, tak arahkan jalanmu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini tawaran yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa. Dan Tuhan berkata bagi semua yang letih lesu, yang punya beban berat, yang punya masalah, datang kepadaku, tak pimpin hidupmu. Ini luar biasa. Sekali lagi saya baca Matius 11 ayat 8. Siapa yang letih lesu, berbeban berat, datang kepadaku, datang kepada Yesus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita sering susah, beban berat, letih lesu, rasanya tidak mampu? Karena kita dipimpin oleh daging, pikiran kita, dengan pikiran-pikiran yang belum tentu akan terjadi. Tapi kalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin Tuhan, kita akan lega, beban kita akan terlepas. Sebenarnya banyak hal yang harus saya saksikan, tetapi karena waktu, ya, jadi saya simpulkan renungan firman Tuhan pagi. Siapapun orangnya, orang desa, orang kota, orang luar negeri, orang kaya, orang miskin, orang yang tidak punya pejabat, orang yang sekolahnya tinggi, orang yang hanya lulusan SD, apapun orangnya, kalau kita merespon panggilan Tuhan ini, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, kata Yesus, tak pimpin hidupmu, hidupmu akan bahagia. Meskipun masa sulit, hidupmu akan bahagia. Meskipun kekurangan, hidupmu akan bahagia. Sekalipun sakit, hidupmu akan bahagia. Syaratnya apa? Harus hidup dipimpin Tuhan, hargai panggilan Tuhan. Kalau ada di antara kita hari ini yang punya beban berat,
hidupnya minta dipimpin Tuhan. Tuhan punya segala cara menolong kita, apalagi yang sakit, apalagi hanya kebutuhan jasmani. Lazarus yang mati 4 hari loh dibangkitkan. Opo Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mulai hari ini. Maka bebanmu, letih lesumu, apapun yang diderita hidupmu, Tuhan akan tanggung mulai hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana, yang mengingatkan kami hidup harus dipimpin Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang memimpin hidupku, tapi kami akan diberi mahkota surgawi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula, memuji Gusti kanthi syukurna. Awit Roh Suci paring manah syukurna, kesalangkeng ayem tentrem selaminya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula, memuji Gusti kanthi syukurna. Awit Roh Suci paring manah syukurna, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci makarya